Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian pada hari ini ketemu lagi dengan KPM Mayop. Untuk hari ini kita akan membahas setup awal Mayop yang dimulai dengan setup awal atau perancangan database, kemudian merancang kode akun atau account list, kemudian link account sampai dengan merancang inventory. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan atau tugasnya adalah merancang database dan juga merancang account list dan saldo awal. Gitu ya. Nah, untuk saat ini mari kita bahas terlebih dahulu untuk database-nya. Nah, untuk pengecekan, kalian bisa mengecek company information-nya terlebih dahulu. Dari menu setup, kemudian company information. Nah, di sini company name-nya diisikan, awas, silakan disertakan nama kalian. Kalau kalian mengerjakan secara individu, berarti nama kalian tunggal. Kalau mengerjakan bersama dengan teman, disertai dengan nama teman kamu itu. Kemudian untuk address-nya, phone number dan seterusnya, ini sesuaikan dengan data yang ada di Dadung Collection. Kemudian untuk conversion month ini Desember ya, awas conversion month ini adalah bulan di mana awal transaksi itu terjadi. Nah, kamu bisa lihat pada transaksi-transaksi yang ada di Dadung Collection itu bulannya bulan apa. Kemudian accounting periodnya adalah 12, kemudian current financial years-nya ini mengikuti bulan account list. Kalian bisa merancang tersendiri atau membuat sendiri, menghapus atau boleh mengedit. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, nanti bentuknya adalah seperti ini. Untuk asetnya, kemarin ada yang bertanya, untuk tipe akunnya. Nah, tipe akun yang berkaitan dengan kas ini tipenya adalah bank. Ya, undeposit fund, electronic clearing, kas kecil, bank BCA ini tipenya adalah bank. Kemudian untuk piutang tipenya adalah account receivable. Yang lainnya adalah other current asset. Ini di soal atau di kasus Dadung Collection itu sudah ada kelompok akunnya. Kalau di daftar akun di kasus Dadung Collection itu yang tercetak tebal. Nah, itu juga kamu sesuaikan. Jangan langsung kamu masukkan tipenya seperti yang ada di situ. Kamu harus bisa menganalisis, gitu ya. Contohnya tadi untuk akun yang bertipe kas itu tipenya adalah bank. Akun yang berkaitan dengan kas itu tipenya adalah bank. Kemudian untuk piutang tipenya adalah account receivable. Yang lainnya adalah other current asset. Ini kalau untuk yang kelompok aktiva lancar atau aset lancar. Kemudian untuk yang aset tetap itu tanah, kendaraan. Nah, ini akumulasi penyusutan. Ini ada yang menyebutkan ini masuknya ke other current asset, ada yang menyebutkan ke fixed asset. Gitu. Nah, ini kaitannya nanti dengan cash flow atau arus kas. Nah, kalau di sini kamu menuliskannya adalah fixed asset, ini nanti tidak akan tertampil di cash flow. Nah, kalau tipenya untuk yang akumulasi penyusutan, ini kamu ganti tipenya adalah other current asset begini, nanti akan masuk ke cash flow atau ke laporan arus kas. Itu, ya. Nah, kemudian untuk liability juga sama, liability-nya. Ini kamu sesuaikan pajak-pajaknya atau
untuk liabilities-nya gitu ya. Kemudian nah ini kamu lihat di sini ada PPN keluaran. Untuk PPN masukan ini kayaknya masuknya ke aset. Oh ya, nih ya, akun PPN masukan masuknya ke aset. Liability ini adalah PPN keluaran. Equity, ini equity-nya. Income, cost of sales, expense. Nah, expense ini ada dipilah antara biaya produksi dan biaya administrasi dan umum. Ini ada akun header-nya dan akun detailnya. Nah, karena Dadung Collection ini menggunakan metode harga pokok pesanan, maka akun yang berkaitan dengan biaya produksi ini dipisah, gitu ya. Ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, perusahaan manufaktur itu ada dua metode pencatatan persediaannya, yaitu melalui metode harga pokok pesanan dan juga metode harga proses. Itu metode harga pokok proses, maksud saya. Nah, untuk semester dasar ini kita akan mempelajari MAYOB dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Nanti di semester genap kita akan mempelajari MAYOB dengan metode harga pokok proses. Begitu. Nah, yang membedakan adalah nanti yang yang terkait dengan proses produksinya dan yang berkaitan dengan transaksinya, begitu. Ya, kemudian ini other income, kemudian other expense. Nah, ini. Nah, kemudian setup untuk opening balance dari menu. Setup, balance, account opening balance. Nah, ini. Kemarin ada yang tanya, Bu, punya saya tidak balance, amount left to be allocated-nya itu tidak nol. Nah, kamu harus mengecek pada opening balance kamu akun kontra. Awas, akun kontra saya bilang. Akun kontra adalah akun yang saldo normalnya berkebalikan dengan saldo normal akun tersebut. Contohnya misalkan aset. Aset saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Nah, maka untuk akun kontra itu ada di sebelah kredit. Nah, akun kontranya apa untuk aset? Akun kontranya adalah cadangan kerugian piutang atau CKP dan akumulasi penyusutan. Ini di minus. Ya. Sekali lagi, CKP in di minus dan juga akumulasi penyusutan in di minus. Kemudian, untuk liability, ada tidak akun kontranya? Tidak ada. Tidak ada akun kontranya. Kemudian, equity. Nah, equity kebetulan prepay-nya ini 0. Kalau ada prepay, ini di minus prepay-nya. Atau dividen. Dividen juga di minus. Gitu ya. Kemudian, income. Nah, income ini retur penjualan dan potongan penjualan ini adalah akun kontra, makanya harus di minus. Kemudian untuk cost of sales, ini akun kontranya adalah potongan pembelian. Ya, potongan pembelian. Ini, makanya harus di minus. Kemudian untuk expense ini tidak ada akun kontra. Ya, makanya tidak ada minus di expense. Nah, kalau kalian sudah memasukkan semua dan benar mana yang di minus, mana yang tidak, maka amount left to be allocated 0 yang menandakan bahwa sebelah debit dan sebelah kredit dari neraca saldo kamu itu sudah benar. Gitu, ya. Oke. Ya. Kemudian sekarang coba kita lihat untuk yang modulnya. Nah, di dalam modul itu sudah sangat runtut sekali. Ya, kamu nanti bisa mempelajari modul kamu. Nah, ini sebentar. Modul kamu itu dimulai dari atas ya. Saya coba lihat dari atas. Nah, ini adalah informasi awal atau setup database. Ini adalah informasi perusahaan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Daftar akunnya. Nah, ini yang saya blok ini adalah kelompok akunnya. Nah, sesuaikan untuk yang akun
yang berkaitan dengan kas, ini nanti tipenya adalah bank. Kemudian piutang ini tipenya adalah account receivable. Kemudian untuk akumulasi penyusutan nanti masukkan ke other current asset saja, biar nanti tertampil di cash flow. Kemudian, ini adalah neraca saldo awalnya, awas. Akun kontra itu nanti di minus. Bu, akun kontra itu berarti akun yang ada di kredit, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Akun kontra tidak mesti ada di kredit. Coba kamu lihat. Nah, ini. Retur penjualan, ini ada di sebelah debit karena saldo normal dari penjualan adalah sebelah kredit. Gitu ya. Terus lanjut, ini daftar customer supplier, ini data awal. Nah, yang membedakan lagi dari perusahaan jasa dan dagang adalah pada persediaan bahannya, persediaan barangnya maksud saya. Nah, kalau perusahaan manufaktur, persediaannya itu ada 3. Ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan juga persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku berarti persediaan yang digunakan untuk proses produksi, bahan baku pokok. Itu. Kalau bahan penolong berarti bahan tambahannya. Kalau barang jadi berarti yang sudah melalui proses produksi. Begitu. Nah, bahan baku, misalkan apa itu pabrik mie. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah tepung. Begitu. Ya. Kemudian apalagi telur misalkan. Kemudian garam dan seterusnya. Bahan penolong itu berarti yang menunjang bahan baku itu. Misalkan apa kalau mie itu ya? Misalkan bahan penolongnya adalah minyak misalkan ya, pas membuat mie atau mengadon mie itu kan dikasih minyak sedikit biar nanti adonannya itu bisa kalis begitu. Ya, kemudian barang jadi adalah mie-nya tersebut. Gitu. Kalau di Dadung Collection bahan bakunya adalah kain katun, kemudian bahan penolongnya adalah benang dan tinta sablon. Kemudian barang jadinya adalah dadung lengan pendek dan dadung lengan panjang. Nah, ini ada revisi sedikit untuk kuantiti. Kuantitinya kalian mengikuti yang di tutorial saja. Ini kalian ganti 600 ya, 600 kali 30 itu 18 juta. Gitu. Nah, ini untuk mengaktifkan kalian sudah bisa paling merancang company file. Ini tugas minggu yang lalu, kalian bisa mengambil tutorial ini sudah sangat beruntut, ya. Ini isiannya. Terus jangan lupa menyimpannya di mana. Nah, ini nyimpennya juga sudah runtut. Command Center. Langkah selanjutnya adalah merancang account list, yang ini tadi kita bahas, account list. Setelah account list selesai, langkah selanjutnya adalah opening balance, saldo awal account list. Opening balance, ini ya. Amount left to be allocated harus 0. Nah, selanjutnya adalah link account. Nah, link account ini fungsinya adalah untuk menentukan ke akun mana dicatatnya suatu transaksi. Jadi, untuk link account ini berkaitan dengan jurnal yang kalian hasilkan. Kalau kalian salah merancang link account, jurnal yang kalian hasilkan itu nanti pasti akan salah. Dan link account itu menyesuaikan daftar akun yang dipunyai oleh perusahaan. Itu. Nah, link account-nya apa saja? Account and banking account, sales account, dan purchase account. Gitu ya. Untuk account and banking account, nanti masuknya ke menu setup, link account and banking account. Nah, ini kamu isikan seperti yang ada di tutorial halaman 27. Ya. Kata kuncinya di sini adalah current earning, sebelah kiri, sebelah kanan current earning. Return earning, historical balancing, electronic payment, ini juga electronic payment, dan undeposit fund, di sini undeposit fund. Gitu. Kemudian, untuk sales,
masih sama dari menu setup, link account sales. Ini isiannya. Tracking receivable adalah piutang, kemudian receipt-nya adalah bank BCA. Maksudnya adalah pada saat kalian nanti menjurnal transaksi penjualan secara kredit itu nanti akun yang berkaitan adalah piutang. Kemudian kalau customer melakukan pembayaran piutang atau perusahaan menerima piutang dari customer, maka masuknya ke bank BCA. Begitu. Nah, ini untuk isian yang pertama, kenapa tidak dicentang? Karena freak, ini kata kuncinya freak. Freak itu adalah beban angkut sales, beban angkut penjualan. Tidak ada beban angkut penjualan di dalam account list. Kemudian ini kata kuncinya adalah deposit. Deposit ini adalah uang muka. Uang muka siapa? Uang muka customer. Ini juga tidak ada uang mukanya. Kemudian I give discount for early payment. Nah, ini isiannya adalah potongan penjualan. Kenapa potongan? Karena di sini kata kuncinya adalah diskon. Diskon apa? Diskon sales. Diskon penjualan atau potongan penjualan. Maka ini isinya adalah potongan penjualan. Kemudian yang terakhir adalah kata kuncinya adalah late payment. Late payment ini adalah denda keterlambatan. Ini ya di bawah ini sudah ada keterangannya. Ini nanti kamu pahami dan kamu pelajari di sini. Late payment, denda keterlambatan. Tidak ada atau tidak diberlakukan denda keterlambatan untuk pelanggan. Untuk purchase sama. Ini juga disesuaikan dengan account list yang ada. Isiannya adalah utang usaha, bank BCA, dan potongan pembelian. Kebetulan akunnya sama. Kemudian setelah link akun selesai, selanjutnya adalah merancang atau membuat tax code atau kode pajak dari menulis tax code. Nah, kalau kalian masuk ke menu tax code itu nanti akan tertampil banyak sekali pajak yang disediakan oleh Mayo. Padahal yang kita butuhkan hanya 2 saja, yaitu PPN dan juga NT. Nah, ini bisa kalian hapus, ya, dihapus. Hapusnya itu diawali dengan yang tercetak tebal dulu atau yang header dulu. Klik kanan, kemudian delete text begitu. Sisakan 2, yaitu GST dan juga NT. Atau bisa langsung kalian new. Ya. Tidak perlu dihapus. Bu, kalau nggak dihapus gimana? Tidak dihapus tidak apa-apa. Tidak berpengaruh maksud saya begitu. Ya. Jadi bisa new, bisa dihapus dulu, sisakan GST, kemudian nanti diedit atau langsung merancang baru dengan klik menu new. Ini ya. Tipe pajaknya adalah Goods and Service Tax. Rate-nya adalah 10. Awas, ini adalah link untuk pajak. Isiannya adalah tax collected PPN keluaran, tax paid adalah PPN masukan. Jangan sampai terbalik. Ini nanti berkaitan dengan jurnal yang kalian hasilkan pada saat input transaksi. Kemudian di OK. Kemudian menyusun kartu piutang dan kartu utang. Ini langkahnya sudah runtut, kalian bisa mengikuti langkah ini. Kalau kalian ingat di kelas 11, kalian juga merancang cut file, baik piutang maupun utang. Nah, yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian ingat adalah pada saat kalian mengisikan profil, yang wajib nama boleh diisikan kalau ada informasinya. Nih, ya, address-nya, kemudian phone number-nya. Kemudian setelah itu selling detail. Nah, pada selling detail di sini, ini yang perlu kalian yang perlu diganti adalah di sini. Cell layout. Ini terkadang kalian lupa. Kalau tidak di setting item, nanti layout-nya berbeda pada saat kalian membuka enter sales maupun enter purchase. Gitu.
Ini dipilih item. Kemudian untuk tax code-nya PPN, freight-nya adalah NT. NT adalah not reportable atau tidak ada pajak untuk freight. Karena memang tidak ada freight ya. Tidak ada beban angkutnya. Kemudian untuk payment is due, ini in a given of days. Karena di kebijakan akuntansinya itu ada diskonnya. Diskonnya berapa? Itu disesuaikan. Kalau untuk customer, ini diskonnya atau syarat pembayarannya atau term-nya adalah 2/10 N30. Diskon D isinya 10, balance due D 30, diskon for early payment-nya 2. Ini di sini sudah ada keterangannya. Nanti bisa kalian baca dan dipahami. Ini untuk detail dari term-nya. Nah, kalau sudah kalian isikan atau kalian rancang, nanti akan tertampil seperti ini. Ini untuk utang atau pemasok, langkahnya sama. Hanya yang kalian pilih supplier, new, yang diisikan, term-nya jangan lupa diisikan, sama persis ya. Hanya saja yang membedakan adalah diskonnya. Diskonnya ini 3%, kalau yang tadi 2%. Ini sudah ada keterangannya, nanti bisa kalian baca. Ini kalau sudah selesai atau sudah kalian rancang semua pemasoknya. Langkah selanjutnya adalah mengisi saldo awal piutang dan utang. Dari menu setup, balance, customer balance. Kemudian add cell. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, pada customer di sini dipilih. Ya, pada customer dipilih. Pertama toko sederhana, masukkan datanya. Datanya dimasukkan. Invoice-nya sesuai dengan data invoice. Kemudian date-nya ini adalah tanggal faktur. Kemudian memonya ini saldo awal piutang. Nah, lebih baiknya kalian sertakan toko sederhana begitu. Saldo awal piutang toko sederhana. Total including tax-nya masukkan. PPN, awas pada tax code-nya ini adalah PPN. Ya, nanti pada saat kalian mengerjakan, lihat tutorialnya, angkanya harus sama seperti ini. Kalau belum sama berarti belum benar. Disesuaikan dengan yang ada di tutorial ini. Kemudian record, nanti muncul warning, oke-kan saja. Nah, kalau sudah nanti akan muncul customer yang sudah dimasukkan saldo awalnya. Ya. Nah, kalau sudah masuk semua, out of balance ini harus 0. Ya, out of balance-nya 0. Boleh, itu kok masih ada sisa. Kalau ada sisa seperti ini berarti ada customer atau supplier yang belum dimasukkan saldo awalnya. Gitu. Ya, nanti dicek punya kalian ini harus 0 dan kalau sudah 0 itu nanti akan muncul warning-nya. Congratulations bla 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 gitu. Ini pencatatan saldo awal supplier sama persis. Nah, kartu persediaan. Ini yang membedakan. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan barang jadi. Nah, di sini ada kodenya, ada quantity, ada harga per meternya. Bahan penolong dan barang jadi juga sama. Langkahnya, satu-satu terlebih dahulu. Dirancang terlebih dahulu untuk bahan bakunya. Inventory, item list. Nanti akan muncul menunya, kemudian klik new. Nah, lengkapi profilnya. Item number-nya adalah BB1 untuk kain katun. Nah, ini yang membedakan adalah link-nya. Ya, link ini kalau untuk bahan baku berarti yang dicentang hanya I buy this item dan I inventory this item. Kenapa? Bahan baku itu pengadaannya diperoleh dari pembelian. Maka yang diklik adalah I buy this item. I sell this item. Kenapa tidak dicentang? Karena bahan baku tidak dijual. Maka tidak usah dicentang. I inventory this item. Dicentang. Kenapa? Karena persediaan bahan baku ini merupakan persediaan dari perusahaan. Maka harus dicentang. Gitu, ya. Kemudian
pencatatan harga beli di sini buying detail ini yang kalian isikan adalah sini dikosongi saja karena kita nanti akan mengikuti bukti transaksinya. Kemudian bahan penolong juga sama langkah-langkahnya. Yang membedakan adalah di sini centangannya. Oh, untuk bahan baku sama bahan penolong itu centangannya sama. Bahan penolong itu diperoleh atau pengadaannya pengadaannya dari hasil pembelian, tidak dijual, dan ini merupakan persediaan dari perusahaan. Nah, untuk persediaan bahan penolong, isinya di sini adalah persediaan bahan penolong. Kalau bahan baku, seperti yang di atas tadi, di sini linknya isiannya adalah bahan baku, gitu, ya. Kemudian ini harga belinya, unit sama PPN. Produk jadi sama langkahnya. Nah, yang membedakan ini, kalau persediaan barang jadi, maka linknya di sini dicentang semua. I buy this item, I sell this item, I inventory this item, ini semuanya dicentang. I buy this item, isiannya adalah harga pokok penjualan. I sell this item, isiannya adalah penjualan, dan I inventory this item, isiannya adalah persediaan barang jadi. Ya, jangan sampai salah. Bu, ini kenapa dicentang semua? Karena kalau barang jadi, itu pengadaannya dari hasil pembelian yang sudah masuk ke proses produksi dan akan ketahuan berapa harga pokok penjualannya. Nah, makanya di sini isiannya adalah harga pokok penjualan. I sell this item. Barang jadi ini nanti akan dijual. I inventory this item. Isiannya adalah persediaan barang jadi. Kenapa barang jadi? Nah, karena barang ini sudah jadi, sudah layak jual dan memang diproduksi untuk dijual, gitu ya. Ini isiannya unit dan PPN. Ini juga sama, selling detail. Nah, kalau ini kalian centang semua, I buy this item dan I sell this item, ini aktif. Kalau yang kalian centang hanya I buy this item, berarti I sell this item tidak aktif. Gitu. Jangan bingung ya. Ini kalau sudah kalian rancang semua, bahan baku, bahan penolong, dan juga barang jadi. Ini pengisian saldo awal persediaannya. Bisa dari inventory, adjust inventory, diisikan date-nya, saldo awal persediaannya. Nah, ini keseluruhan diisikan. Dari persediaan bahan baku, bahan penolong, dan juga barang jadi. Semuanya diisikan. Kuantitinya, awas tadi ada revisi untuk persediaan barang jadinya adalah 600. Ya. Kemudian untuk unit cost-nya ini auto terisi. Ya, auto terisi. Kemudian amount left juga auto terisi kalau kalian sudah mengisikan kuantitinya. Nah, untuk akunnya di sini ini kalian isikan sesuai dengan tipenya. Kalau di sini persediaan barang jadi, berarti di sini juga persediaan barang jadi. Kalau di sini persediaan bahan penolong, berarti di sini juga persediaan bahan penolong dan seterusnya. Itu ya. Oh sorry, BB1 ini persediaan bahan baku ya, bahan baku. Kalau yang bahan jadi yang ini PDK sama PJG gitu ya. Kemudian di-record, sebelum di-record sebaiknya kalian lihat jurnalnya terlebih dahulu ya. Kalian lihat jurnalnya, tekan CTRL-R dari keyboard. Tekan CTRL-R dari keyboard, nanti akan muncul jurnalnya. Dan jurnal itu nanti kalian cocokkan dengan dengan data dari kasus Dadung Collection ini, jumlah-jumlahnya sudah betul atau belum.
Begitu. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini berarti setup awal database sudah selesai dan kalian sudah siap untuk bertransaksi. Nah, penginputan transaksi dan penyesuaian ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, begitu anak-anak, saya kira cukup sekian. Kita nanti akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas data transaksi dan penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.